Halo teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini and welcome to Tris TV. Panjai, keren banget gue anjing. By the way, hari ini gue mau share lagi tentang pengalaman gue dalam membeli MacBook yang sangat drama ini. Itu drama banget nih MacBook nih anjing. Cerita awalnya tuh kenapa gue bisa beli MacBook ini adalah ketika M1 gue yang tiba-tiba rusak. Kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa M1 gue yang 2020 yang mahal itu tiba-tiba rusak, tiba-tiba mati total, gue bakalan buat videonya secara terpisah. Tapi untuk hari ini gue bakalan bahas dulu si MacBook sialan ini yang meresahkan ini. By the way, gue beli si MacBook ini murah banget, seharga 2.800.000. Itu second dan dikasih 2015. Tapi waktu itu aku dikasih dengan keadaan yang aku pilih yang paling murah. Jadi ada 3 pilihan waktu itu. Ada harga 2.800.000, ada 3 juta lebih, dan ada 3.500.000. Aku pilih yang paling murah karena waktu itu udah butuh banget laptopnya, karena si M1 gue yang sialan itu juga rusak, nggak bisa nyala. Jadi akhirnya gue buru-buru untuk beli si MacBook ini untuk bantu kerjaan-kerjaan gue. Gue beli ini dengan harga yang paling murah 2.800.000 dan barangnya datang dalam waktu yang sangat cepat. By the way, pengirimannya bagus, respon dari tokonya juga bagus. Kita bayar hari ini, dia kirim hari ini. Jadi cepat banget kirimnya, cepat banget sampainya, dan kita bisa pakai laptopnya cepat banget. Dan gue pakai laptop ini aman-aman saja di awal pemakaian. Terus ketika gue udah pakai, karena kan iOS-nya udah lama banget nih, dia kayaknya masih pakai iOS yang 2015 gitu, yang sangat kuno gitu. Akhirnya update iOS-nya si Mac Air ini di iOS terbaru kayak gitu, dan update-nya masih ada. Waktu itu aku cek update di pengaturannya dan masih ada, dan aku download. Setelah aku download, aku install bla 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 bla. Beberapa hari kemudiannya tuh dia agak bermasalah. Kayak gini nih tampilannya. Ntar gue bakal tampilan di sini. Intinya kayak Windows-nya tuh rusak kayak gitu. Gue panik dong karena Windows-nya rusak. Sementara pekerjaan gue masih banyak banget yang harus gue selesaiin. Akhirnya gue klaim sama tokonya, ini kenapa Gan kok kayak gini? Terus si agennya bilang kalau iOS-nya rusak, disarankan untuk bawa ke tempat software ulang. Mungkin harganya katanya sekitar 100.000 doang kayak gitu. Terus gue kayak agak kecewa lagi, gimana ya caranya ya? Terus gue cari update lagi nih, siapa tahu kemarin pada saat gue download si update-nya ini belum lengkap kan. Terus gue cari lagi update-nya di setting, di pengaturan, gue refresh kan gitu kan. Terus muncul lagi, ternyata masih ada yang masih bisa di-download. Akhirnya gue download lagi pembaharuan, dan alhasil setelah download update terbaru itu, gue udah nggak dapat lagi masalah yang seperti ini. Tapi masalah yang kedua itu terjadi lagi ketika gue udah ada di puncak-puncaknya kerjaan gue, yang gue terpaksa beli Mac ini gara-gara kerjaannya itu. Gue udah ada di kantor waktu itu mau presentasi sama orang banyak, si pemilik UMKM, dan akhirnya ini mati total. Ngerti nggak perasaan gue waktu itu? Aduh, gila, gue mampus banget waktu itu. Akhirnya di hari pertama gue presentasi dan laptop ini tiba-tiba mati total. Syukur-syukurnya tuh karena PowerPoint atau materi yang udah gue buat di sini, gue udah pindahin ke flash disk, dan flash disk itu yang gue pakai untuk presentasi sampai presentasi gue selesai. Namun karena masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan, si laptop MacBook ini nggak ada guna sama sekali semenjak kerjaan itu aku selesaiin sampai di akhir acara bahkan. Terus aku klaim lagi, setelah acara itu aku pinjam laptopnya teman, dan setelah segala masalah udah selesai, tinggal masalah itu doang yang nggak bisa nyala. Maksudnya kerjaanku udah selesai, aku klaim lagi sama si tokonya, sama si agannya. Aku tanya, Agan ini kok agak masalah ya, kok mati total, padahal kemarin gini nggak diapa-apain, terus mati total sendiri. Pas aku hubungin si agannya, terus dia cuman saranin karena garansinya udah habis. By the way, si MacBook ini kalau misalnya kita beli di tempat itu, dia udah garansi sekitar 7 hari atau berapa hari gitu kan. Tapi waktu itu udah lewat dari waktu garansi, jadi aku disarani untuk dikenakan biaya servis. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting si MacBook ini bisa kembali baik.
karena udah banyak banget nih kerjaan yang menumpuk. Akhirnya gue kirim lagi ke sana, ke tempatnya, dan benar ya, membornya rusak karena mati total. Akhirnya gue tanya berapa biayanya, ntar aku taruh di sini chatnya. Membornya rusak dan akhirnya aku ganti membornya dengan harga 1 juta sama ongkos kirim. 1 juta ongkos. Jadi biaya pembelian si MacBook ini yang tadinya 2,8 bertambah 1 juta, jadinya harganya 4 juta 3.800.000 jadinya harganya. Bukannya untung malah buntung ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Intinya yang paling gue suka dari toko pembelian gue ini adalah mereka tuh bisa tanggung jawab, mereka bisa perbaiki meskipun saya bayar gitu, nggak berbelit-belit, nggak drama gitu. Setidaknya dia tanggung jawab lah, dengan aku kirim barang yang ke sana dia bisa benarin meskipun gue harus bayar lagi. Tapi setidaknya service kayak gitu bisa lebih menenangkan hati gue, ya nggak sih, daripada kayak kita klaim terus berbulan-bulan dibalasnya kan. Itu sih intinya. Overall untuk sekarang, semenjak perbaikan si MacBook ini aku udah pakai, aku udah sering pakai dan produktif lagi. Meskipun si M1 gua udah museumin di dalam lemari, nggak dipakai sama sekali karena emang mati total. Jadi gua untuk daily driver gua hari ini si MacBook Air 2015 ini, dan it's okay untuk segalanya. Cuman itu aja sih kendalanya kemarin karena mati total, jadi gua ada tambahan biaya 1 juta. Tapi it's okay, yang penting semuanya kembali baik-baik saja. Terus saran gue untuk teman-teman yang mau beli laptop MacBook second, di Shopee, di TikTok itu udah banyak banget penjualnya. Dan mereka murah-murah banget. Teman-teman udah bisa dapet MacBook dengan harga 2.800.000. Udah belakangnya nyala, udah keren banget, udah nggak malu-maluin kok dibawa ke warkop. Tapi ya itu, gue sempat nanya untuk Mac M1 gue yang sebelumnya, gue bertanya sama si tokonya, bisa nggak sih sekalian diperbaikin si MacBook M1 gue 2020. Terus dianya jawab, maaf Gan, kita nggak punya bangkai M1. Nah, tiba-tiba gue mikir di situ, kita nggak punya bangkai M1. Maksudnya gimana, bangkainya nggak ada? Oh, berarti gue tiba-tiba mikir, otak gue yang jenius ini tiba-tiba mikir, berarti si MacBook Air ini sebenarnya adalah kumpulan dari bangkai MacBook Air yang gak dipakai. kayak gitu. Jadi kayak ini udah banyak bangkai nih kayaknya di sini. Kayak kemarin membornya rusak, pasti member bangkai. Yang mungkin layarnya rusak dari laptop lain, layarnya rusak terus dimasukin di sini, dari laptop lainnya speakernya rusak terus dimasukin di sini. Kayaknya gitu deh. Jadi kesimpulannya adalah kayaknya untuk MacBook yang dijual di Shopee itu adalah refurbish ya, atau dibuat ulang dari kumpulan bangkai-bangkai MacBook yang udah nggak penting, udah rusak, terus disatunya yang benar-benarnya tuh yang bagus-bagusnya, akhirnya jadilah satu MacBook yang dijual dengan harga murah. Kayaknya modelnya kayak gitu kayaknya. Bukan lagi kayaknya, emang kayak gitu kayaknya ya. Kayak gitu. Jadi meskipun gue beli yang mulus, bisa aja MacBooknya mulus banget tuh bodinya tuh. Tapi ternyata bangkai yang ditanamin di dalam itu bangkai yang hampir rusak. Jadi teman-teman pakai tiba-tiba rusak. Bisa aja gitu, ya nggak sih? Bisa aja gitu. Terus mungkin itu aja sih yang mau gue share sama teman-teman di 10 menit ini. Maafin gue yang sangat cerewet ini. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat sama teman-teman, bisa teman-teman jadi pertimbangan untuk membeli MacBook yang second gitu loh. Oke. By the way, kalau misalnya teman-teman penasaran sama MacBook gue yang M1 itu, yang Pro itu, yang harga 20 juta itu rusak tiba-tiba, silahkan komen di bawah. Kita bakalan bahas secara random. Gue bukan ahli review ya, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang teman-teman butuhin, kita bisa berbagi. Oke, bye-bye. And I'll see you on my next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe this video ya. Mantap bosku. Jangan lupa follow Instagramku, TRSSDD. Bye.